Ada satu kota, namanya kota Meros, di Hakim-Hakim 5 ayat 23. Kota itu Tuhan kutuk semua penduduknya. Gara-gara apa? Bayangkanlah kalau Meros itu Curup. Curup ini kalau tidak ada orang melayani, Tuhan bilang kutuk kota Curup ini. Apalagi Anda yang sudah Kristen. Di sini banyak gunung berapi kan? Ini saya hanya sedikit. Saudara percaya tidak? Kalau Anda sungguh-sungguh menginjil, Tuhan akan amankan negeri ini. Karena Tuhan lihat ada orang benar di kota itu. Abraham itu sudah tawar-menawar sama Tuhan tentang Sodom. Kalau ada 50 gimana? Oh, kalau ada 50 saya nggak ganggu. Coba kau hitung. Nggak nyampe. 40. Turun. Cuma 4 orang. Yang 4 ini pun kacau-kacau semuanya. Istrinya Lot juga. Kepala batu gila harta. Perempuan mata duitan. Ini istri Lot lah ya. Perempuan materialistis. Ngomongnya selalu duit. Beda sama ibu-ibu di sini. Iya toh? Saya yakin yang menyebabkan Lot pergi ke Sodom dan Gomora mungkin dia. Mungkin beta yakin dia. Kan bapak-bapak ini kepala. Tapi ada ibu-ibu yang bilang, "Iya kau kepala tapi aku lehernya." Kepala bergerak tergantung leher. Ibu-ibu, kau bukan leher, rusuk. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Kita satu dalam doa. Maha besar, Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, maha hadir, Allah yang maha suci, yang telah mengampuni dosa-dosa kami dalam nama Yesus, dan selalu mau menerima kami, terutama kami yang rindu untuk dituntun, dibentuk, diperbaiki, bahkan ditolong oleh firman-Mu yang berkuasa. Kami percaya Bapa bahwa langit dan bumi ini pasti berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang begitu berharga dan indah ini, kami mau duduk diam dan mengambil teladan Maria, saudari Lazarus, yang telah memilih yang terbaik untuk mendengar setiap perkataan Kristus. Tolonglah hamba-Mu yang hina ini, supaya hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar menurut pandangan-Mu. Terpujilah Allah yang hebat. Demi nama Yesus kami berdoa, dan semua yang rindu firman-Nya, satu hati kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudara sekalian. Mungkin anak-anak di luar suaranya diatur teman tim sekolah minggu supaya jangan mengganggu kita dengar firman. Baik, puji Tuhan. Shalom. Mari kita buka Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan ayat 27. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27 yang merupakan nats yang menjadi dasar tema kita, yaitu pembaharuan roh. Hanya ayat 26, tapi saya memang memilih untuk kita baca sampai ayat 27 pada saat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Satu syukur yang luar biasa dalam syukuran ulang tahun ke-74 dari Gereja Kristen Injili Indonesia di Jemaat Curup ini. Saya dapat kesempatan menjadi mitra menyampaikan firman Tuhan dalam satu tema yang luar biasa dalam seminar maupun KKR, baik di dalam KKR Kaula Muda, lalu ibadah umum tadi pagi jam 7:30, lalu juga seminar yang penuh dengan antusias dari
jemaat sekalian, dan sudah ada banyak pelajaran yang luar biasa. Dan tadi pulang sampai di hotel, saya masih nonton kembali ibadah-ibadah tersebut. Saya dengar soundnya, gambarnya, wah keren sekali. Terima kasih buat tim multimedia yang memang menyadari bahwa pemberitaan Injil ini mungkin kita beritakan di sini, tapi orang di luar juga bisa nonton, mereka bisa disentuh, mereka bisa diberkati, mereka bisa ditarik oleh Tuhan dari gelap menuju terang yang ajaib. Amin. Luar biasa, menurut saya sangat keren. Saya dengar-dengar dulu pendeta Stephen Tong pernah khotbah di sini katanya. Lalu dia kritisi soundnya, begitu ya. Ya, Pak Tong adalah pendeta senior di Indonesia dan beliau sangat serius dalam persoalan Injil. Dia tidak mau ada gangguan apapun saat Injil disampaikan, apalagi masalah suara. Kan iman ini timbul dari pendengaran. Jadi kalau saat Injil diperdengarkan lalu ada gangguan sana sini, itu akan mempengaruhi konsentrasi, mempengaruhi mood seseorang, khususnya para pendengar, sehingga tidak dengan penuh semangat, penuh perhatian menerima firman yang dikumandangkan atau diberitakan. Dan saya percaya memang tidak ada gereja yang sempurna, tetapi kita terus belajar, kita terus bergerak dari kesempurnaan kepada kesempurnaan. Dan itu ciri gereja yang benar, ciri orang Kristen yang benar. Saya suka mengutip apa yang dikatakan Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hampir 50 perjanjian baru, 50% perjanjian baru itu adalah buah tangannya. Waduh, pelayanannya luar biasa. Orang mati bangkit, orang sakit sembuh. Walaupun dia sendiri dipercaya bahwa sakitnya tidak sembuh, tapi dia dalam keadaan sakit bisa mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh. Itu hanya mau ajarkan kepada kita, kesembuhan tidak ditentukan oleh hamba Tuhan. Kesembuhan itu mutlak prerogatif Tuhan, kedaulatan Allah. Manifestasi iman tertinggi dari seseorang adalah ketika dia berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Amin. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ya, dan saya percaya di GKII ini pengajarannya sangat kuat, sangat ketat. Maka dari itu saya bersyukur bermitra dengan gereja-gereja yang sangat menonjolkan Injil yang murni. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahkan Paulus itu sapu tangannya kena orang sembuh. Kalau ini kena Anda justru sakit. Jadi jangan minta, maksud saya jangan selesai khotbah bilang, Pak tempel sedikit lah, tempel sedikit. Pasti IGD ya. Kita kan tidak bisa meniru-niru karunia hamba Tuhan. Kan ada orang yang suka menjiplak. Hamba Tuhan ini pakai tali rafia, dia juga mau pakai tali rafia. Yang ini pakai tisu, dia juga mau pakai tisu. Benar atau tidak layak didiskusikan. Yang layak didiskusikan begini, sebaiknya didiskusikan dulu sampai final, seturut dasar firman Allah, boleh dipakai atau tidak. Kalau tidak ya jangan kita tiru meniru sembarangan dan berujung menyesatkan orang lain. Terima kasih Pak Ketua. Jadi panitia di sini ini sangat luar biasa ya. Rasul Paulus punya sejumlah kelebihan luar biasa. Tapi dalam kisah dalam Filipi maksud saya, pasal 3 itu ayat 12, Rasul Paulus secara jelas menuturkan kerendahan hatinya dengan kalimat berikut. Bapak Ibu perhatikan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini hamba Tuhan yang menikmati kelimpahan kasih karunia dalam hidupnya. Ya, kalau kita bicara kasih karunia, Bapak Ibu sudah tahu toh, di dalamnya ada kaitan dengan keselamatan jiwa, di dalamnya ada kaitan dengan perubahan karakter, di dalamnya ada kaitan dengan kemampuan melakukan perkara-perkara besar demi kepentingan kerajaan Allah, bahkan dimampukan bertahan dalam kesesakan, kesulitan apapun. Kasih karunia itu semua. Tetapi hamba Tuhan ini masih bilang apa? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Wow.
Dia tidak bilang, oh saya sudah sempurna, saya sudah jadi malaikat. No, saya kejar. Kelebihan rohani, keunggulan rohaninya sangat-sangat banyak dan menonjol. Tapi dia bilang apa? Aku kejar. Di ayat 14, dia menekankan lagi di ayat 14, dia bilang apa? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Iya, dan saya percaya Paulus bisa, kita bisa, semua kita bisa hanya karena pertolongan Allah Roh Kudus. Amin, kekasih Allah. Tanpa itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang bisa mengejar, tidak mungkin orang bisa berlari, apalagi berlari sampai finish dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan pengalamannya sendiri. Tidak memungkinkan. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Allah. Itu Amsal bilang, tambah hari tambah terang. Seperti Raja Wali, terbang tambah tinggi. Itu orang-orang yang betul-betul dipenuhi, dikuasai, dituntun, atau mengalami pembaharuan roh. Nah, Bapak Ibu jemaat, sudah banyak hal saya seberangkan selama 3 kali khotbah, dan ini khotbah keempat, masih dalam tema besar ini. Dan hari ini, saudara-saudara, saya melihat dari nats kita ya, 36 ayat 26 dan 27, kita bisa mendapatkan satu keterangan yang luar biasa yang akan saya persoalkan panjang lebar malam ini, yaitu bahwa tujuan Allah membaharui hati dan roh umatnya dengan Roh Kudus. Tujuan Allah menaruh Roh Kudus ke dalam diri umatnya adalah supaya mereka taat. Itu aja. Saya sudah bicara dalam kaitan dengan keselamatan, dalam kaitan dengan banyak hal sepanjang khotbah saya di syukuran 74 tahun GKI Curup ini. Tapi malam ini Bapak Ibu terkasih, saya tertarik untuk menyerukan tentang ketaatan ini. Memang sudah sempat saya singgung dalam khotbah-khotbah itu juga, tapi tidak sefokus sekarang. Jadi kalau orang tonton khotbah ini dari KKR, ibadah umum, seminar, puncaknya KKR umum ini, mereka akan temukan benang merahnya dan justru akan memperlengkapi kita yang mau betul-betul dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, secara eksplisit di ayatnya yang ke-27 tadi ya, dikatakan di sana, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saya sempat singgung di ibadah umum tadi pagi. Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Dengar firman dengan segenap hati, dengan rasa lapar dan haus akan firman Allah, iman timbul. Apalagi komitmen untuk melakukannya, maka saya yakin pertumbuhannya akan mengalami multiplikasi, akan mengalami pelipat gandaan. Karena kalau orang yang dengar firman tapi tidak melakukan, Yakobus bilang ini orang-orang tidak punya iman, imannya mati. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi mendengar dan siap melakukannya, termasuk baca Alkitab. Saya melayani tanya jawab di radio, Bapak Ibu, spontan. Kalau saya cara radio tanya jawab seputaran iman Kristen, lalu ada pertanyaan kelihatan sederhana tapi sangat penting. Ini calon ibu ketua sinode ini, tolong diangkat dulu ya. Baik. Aduh, sampai mana tadi saya lupa. Saya sampai mana ya? Minta maaf, saya paling spontan. Terganggu ya. Layani tanya jawab spontan. Oke. Siap. Sorry, kalau saya ini paling cepat terganggu. Kalau saya khotbah ada yang lewat-lewat, paling terganggu. Ini saya kasih tahu apa adanya ya, supaya Bapak Ibu tahu lah kondisi saya ini begitu. Oke, tanya jawab spontan ya. Nah, saudara, lalu orang tanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya baca Alkitab itu kita betul-betul diberkati dan bertumbuh? Saya kasih beberapa langkah. Yang pertama, kalau mau baca
dalam doamu sebelum bacakan berdoa. Berdoa itu isi doanya adalah diantaranya minta ampun dosa. Nggak bisa baca Alkitab tidak minta ampun dosa. Kalau tidak bisa terima berkat rohani dari firman ini. Yang kedua, minta supaya bisa mengerti. Dan yang ketiga, bilang sama Tuhan, aku baca ini bukan hanya untuk mengerti Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman-Mu. Tolong aku. Saya yakin doa seperti ini akan membuat kita mendapatkan berkat rohani dari setiap renungan firman, pembacaan kitab suci rutin. Saya percaya kita akan dapat berkat. Itu caranya. Begitu pula dengan khotbah. Nah, menarik memang kenapa pembaharuan roh ini terjadi. Menurut Yeskiel pasal 36 ayat 26 dan 27, Tuhan mau endingnya adalah murid-muridnya, umat milik kepunyaannya, jemaatnya menjadi pelaku firman Allah. Amin, kekasih Allah. Itu harus menjadi goal kita, apalagi sudah di usia 74 tahun. Tidak bisa kita jadi pendengar saja. Tidak bisa kita hanya jadi penilai, pengukur, penikmat saja. Kita harus jadi pemain di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Tidak boleh ada orang Kristen pasif di GKI. Semua harus aktif. Amin, Bapak Ibu terkasih. Nah, berkaitan dengan taat ini ya, Bapak Ibu terkasih, saya mau seberangkan dua hal saja. Yang pertama, untuk mentaati Tuhan itu harus dimulai dengan pengertian firman Allah yang benar. Ulang. Untuk mentaati Tuhan harus disertai dengan pengertian yang benar. Kenapa ini begitu penting? Saya ini dengan Pak Abraham, kami dulu sebelum komitmen mau jadi pendeta, kami sudah pelayanan, masuk ke luar desa, ya, dan semua tim yang kami jalan bersama itu adalah tim yang setahu kami itu berkarunia semua. Jadi mau ke sana doa dulu, minta petunjuk, tutup mata, langsung lihat, waduh ada setan mukanya sebesar pintu gereja, itu ada tuh. Lalu ada lagi macam-macam, ada orang yang kalau sakit apa-apa, dia tidak ke dokter. Dia anti sekali dengan dokter. Karena ada tim doa bilang, dokter itu sesat. Bayangkan. Padahal dokter Lukas itu seorang dokter. Tuhan pakai dokter Lukas, kekasih Allah. Dia udah 2 kali. Berarti kalau dia ketua sinode 2 periode. Jadi sakit pun tidak mau ke dokter, harus ke tim doa. Satu kali pergi ke tim doa, minta petunjuk, tim doa bilang tidak ada petunjuk apa-apa. Dia maksa, tolonglah ibu, doa lagi, siapa tahu doa kedua nih ada petunjuk. Karena sudah emosi pendoa ini, akhirnya dia tutup mata. Sebenarnya nggak dapat petunjuk, tapi udah jengkel aja biar pulang orang sakit ini. Ada nggak petunjuk? Hah, sudah ada. Karena orang ini kelihatan pucat gitu kan. Tuhan sudah kasih tunjuk, di tangan kananmu gelas. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Di tangan kirimu jeruk. Puji Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan bilang kau kekurangan vitamin C. Kalau begini kan minum obat, minum vitamin, lu kurang vitamin. Tapi minta petunjuk. Bahkan ada ya yang kelihatan taat, bersemangat pelayanan, tapi pengertiannya tidak bagus. Maka satu kali berdoa kasih orang, katanya ada setan dalam diri orang ini, dan katanya roh bisik harus pukul orang ini. Dan Anda tahu mereka pukul sampai mati, sampai meninggal. Makanya ini akhirnya ditahan, disidang dan ditahan sekian tahun. Kriminal rohani. Katanya Roh Kudus bilang sakit jenis ini tidak boleh jamak, harus tonjok. Tonjok tendang, innalillahi. Meninggal saudara. Nah, jadi kalau saya mau bicara ketaatan, kita harus menyoroti hal ini. Ketaatan harus dimulai dengan pengertian firman yang benar. Sebab Alkitab berkata dalam Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik.
kelihatan taat, tapi tidak disertai dengan pengetahuan yang benar. Jangan coba-coba paksa diri. Salah langkah, saudara-saudara. Perhatikan. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Iya. Salah langkah karena tidak ada pengetahuan yang baik. Ini seperti orang-orang Israel yang didoakan oleh Rasul Paulus. Kalau saudara baca di Roma 9 sampai akhir, bahkan Roma 10 mulai ayat 1, ini doa Paulus bagi suku bangsanya. Paulus doa bilang begini, Roma 10 ayat 1. Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka dimaksud di sini adalah Israel. Kenapa? Ayat 2 Paulus bilang begini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saya lihat ini. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi pengertiannya kacau. Roh Kudus dicurahkan untuk membuat orang bergairah belajar, bukan ngeroh membabi buta. Roh Kudus itu membuat orang bergairah belajar, tekun belajar, firman yang murni, Injil yang murni, supaya dilengkapi dengan pengetahuan yang benar, sehingga tidak salah langkah, tidak kelihatan aktif tapi meleset, tidak kelihatan aktif tapi salah. Banyak orang Kristen, semangat tapi salah. Ini kita alami dalam beberapa pengalaman kami begitu. Soal semangat banget. Khotbah pun berapi-api, tapi 1 jam kita dengar baik-baik, kacau ini khotbah nih. Penafsirannya kacau, hermeneutiknya kacau, kutipannya kacau. Kalau dia khotbah dia orang nggak belajar sih aman. Nah sekarang zaman ini nih, jemaat semua bisa buka AI, ChatGPT, mereka bisa cari tahu. Nggak bisa kita hamba Tuhan begitu terus, nggak bisa. Makanya kenapa Petrus bilang begini dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang kelima, tambahkan kepada imanmu kebajikan, tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Tidak bisa hanya iman dan kebajikan, harus pengetahuan. Perhatikan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Iya. Tanpa ini repot. Dulu kami ini, saya tidak tahu di Bengkulu ya, saya kurang dapat informasi, tapi ini di NTT. Dulu, tak karena pengertian firman kurang benar, jadi kalau muncul satu figur, namanya besar, mereka menganggap benar tidaknya sebuah ajaran, tergantung orangnya populer atau tidak. Gerejanya secara kuantitas, pengikutnya banyak atau tidak. Ini salah. Benar atau tidak, sesat atau tidak, itu tergantung firman Allah, bukan tergantung pendeta ABC. Tidak bisa begitu. Teladani jemaat di Berea. Jemaat di Berea itu dalam Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke-11, mereka kalau dengar firman Allah rindu, tapi tidak asal telan. Mereka teliti, ini benar tidak ini khotbah. Itu jemaat keren. Jangan asal percaya pendeta, termasuk saya. Uji khotbah saya, catat khotbah saya, periksa kembali. Begitu baru jemaat. Apalagi sudah usia 74 tahun, nggak bisa main telan-telan aja. Ibarat makanan jasmani, orang kasih makan jangan langsung dimakan, takutnya udah basi, racun nanti. Makanya kekasih Tuhan, jemaat Berea itu, perhatikan ayat. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, Ya. karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Terima firman dengan apa Bapak Ibu? Segala kerelaan hati. Ini sikap yang benar yang pertama. Harus rindu, tapi jangan hanya rindu, harus di cover dengan sikap menyelidiki. Itu jemaat keren. Perhatikan. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Itu baru keren. Bapak Ibu kalau belajar ayat, tahu nggak yang khotbah ini siapa? Paulus. Mereka nggak peduli mau Paulus kayak siapa kayak aku periksa. Ini jemaat baik. Ini bukan mau menghakimi pendeta. Mau Paulus kayak saya kayak, kita bisa slip of the tongue, keselip lidah, salah ngomong. Jadi jemaat yang baik, perhatikan. Apalagi kalau saudara punya kebiasaan catat khotbah, good. Tapi di sini kelihatan hafal di luar kepala semua ini. Ini saya lihat-lihat ini kuat, nggak perlu catat ini. Ini nangkap semua ini.
Bagusnya catat. Ya, karena kalau pendeta yang betul-betul ngotot memberitakan Injil, dia akan sangat ketat beritakan Injil. Beda dengan yang ngeroh-ngeroh, promosi mujizat, itu lain. Lalu KKR, saya ini bisa, orang saya pemain. Bisa aja saya doa lalu selalu begini. Tuhan bicara kepada saya, ada ibu-ibu yang sakit hati di sini. Ya begini banyak ibu, saya yakin ada lah. Lalu ibu-ibu yang sakit hati bilang, pas banget, pas banget. Saya cuma tebak-tebak. Saya yakin tebakan saya benar, bukan Roh Kudus yang ngomong. Ya begini banyak ibu. Masa semua ibu bahagia di sini? Saya nggak percaya. Adalah yang luka-luka dikit, iya kan? Dulu kan mainannya begitu. Tuhan bicara, waduh, enak banget Tuhan bicara. Misalnya kalau Tuhan bicara sama saya, Tuhan bicara sama saya. Ya udah saya bikin kitab suci baru aja, Mel Atok 1 ayat 1. Ini sudah final. Kau Tuhan bicara apa lagi? Ngaco nih kadang-kadang. Sudah final ini Kejadian sampai Wahyu, pewahyuannya lengkap. Tuhan bicara pada saya, ya udah saya bikin aja kitab baru. Melkianus Atok 1 ayat 1. Pada waktu saya di kota Curup, sadar makan empek-empek Palembang, tiba-tiba saya merasa kuahnya kurang. Kan kacau model begitu. GKI udah 74, jangan mau ditipu. Amin. Tepuk tangan dulu begitu. Ini jemaat keren. Dan memang harus uji apa-apa pakai kitab suci. Amin. Makanya kalau saudara nonton juga, sekarang kan banyak tuh apologet di TikTok, Facebook, apa segala macam. Boleh-boleh saja, tapi saya berharap teladani jemaat Berea ini. Kita nonton mau siapa kek, termasuk nonton saya kek, pegang, uji. Ini baru benar. Sebab benar atau tidak, sesat atau tidak, itu tergantung ini. Seorang apologet terkenal di Alkitab, itu namanya Apolos. Apolos itu mahir soal kitab suci, fasih lidah, pemberani, semangat dalam mengajar. Dalam Kisah Rasul 18, ayatnya yang ke 26 dulu. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Apolos pengkhotbah muda berkualitas, Priskila Aquila jemaat biasa. Tapi jemaat biasa yang bernama Priskila Aquila ini pengetahuan firman-Nya luar biasa. Mereka panggil pengkhotbah muda ini, ajak ke rumahnya makan sambil mereka ajar. Khotbahmu ada yang kurang tadi, Dek. Harusnya begini-begini. Dan Apolos pengkhotbah muda yang sangat rendah hati. Ibu, saya ini di jemaat Tuhan yang saya pimpin, itu sudah tahu, saya sudah suarakan dari mimbar. Khotbah saya diperiksa. Kalau ada salah tolong WhatsApp. Ternyata betul loh, mungkin 5 kali saya khotbah salah. Nah, ini jujur aja. Jemaatnya WA, Bapak, ayat yang Bapak kutip salah. Minggu lalu itu salah Bapak. Dalam ibadah 2 tuh Bapak salah kutip ayat. Minggu depan saya minta maaf di mimbar. Bapak Ibu, kemarin khotbah terlalu semangat, salah kutip ayat. Taunya dari mana? Ada jemaat WhatsApp. Dan ini keren. Saya nggak merasa, karena ini demi kepentingan umat. Ayat lebih banyak menyebut nabi palsu daripada jemaat palsu. Kenapa nabi palsu? Karena ngomong. Bahaya loh orang yang banyak ngomong. Jangan mau jadi pembicara, jangan mau jadi pengajar kalau tidak menjadi seorang murid yang baik. Ini yang ngomong ini sudah ngalamin. Orang Apolos saja bisa salah, masa Mel Atok anak kemarin. Tapi kalau orang mau belajar dari Apolos, rendah hati saat dikritisi, saya yakin orang-orang kayak begini, rumus Alkitab jelas. Tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa tinggi hati, Tuhan tekan dia sampai rata tanah. Siapa yang rendah hati, Allah promosi dia dari tangga ke tangga, tambah tinggi untuk kepentingan kerajaan Allah. Nah, Apolos ini begitu. Saudara lihat ayat 27, perhatikan.
Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Orang rendah hati mau dikritisi akan tambah berguna. Nah, bergunanya dalam hal apa? Dalam hal berapologia itu. Dia seorang apologet sejati. Apologet sejati bukan maha pintar, tapi dikritisi untuk semakin bagus. Dan pada waktu dia berapologet, dia berapologia sebagai seorang apologet, melakukan pembelaan-pembelaan iman, mengkanter serangan-serangan terhadap iman Kristen. Dasarnya apa? Ini Bapak Ibu, nggak ada lain, nggak ada lain. Jadi ini saya ambil contoh, mau jemaat, mau pendeta, pembicara, semua tetap ini alat ukurnya. Makanya dikatakan di 28 dia bilang apa? Perhatikan. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Itu baru apologet sejati. Tak jemu-jemu ia membantah. Ini debat, tak terhindarkan. Ini bukan debat kusir bantah-bantah cari populer, bukan. Bukan bantah-bantah cari subscriber, bukan. Bukan bantah-bantah cari viewers, bukan. Bukan bantah-bantah cari koin di TikTok, bukan. Ini bantah-bantah demi kepentingan Injil. Dan buktinya apa? Kitab suci. Kenapa kitab suci? Karena Yesus bilang sesat tidaknya seseorang tergantung dari mengerti kitab suci atau tidak. Mana datanya? Matius 22 ayat 29. Perhatikan, Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kenapa orang sesat? Tidak ngerti kitab suci. Makanya dalam mentaati Tuhan harus disertai dengan pengertian yang benar, supaya jangan semangat bodoh. Ya, kayak kami di NTT kemarin saya bilang, tadi sempat saya singgung juga. Nubuatan, katanya Yesus akan kembali. Dan Yesus itu akan kembali, datangnya di mana? Di Kupang. Itu kan gila. Yang penglihatan orang mana? Orang Batak. Pengikutnya orang mana? Orang Kupang. Bah, idea doh. Saudara mungkin pernah dengar nubuatan dari Pak Mangapin Sibuea tahun 2003. Sekitar bulan Oktober, Oktober apa November, pokoknya Yesus mau datang. Informasi awal dari Pak Mangapin Sibuea, Yesus datang di NTT, di kota Kupang, agak ke dalam sedikit, namanya Pariti. Anda lihat ini, pengikut Pak Mangapin Sibuea itu 5% orang mana? Halak kita loh. Halak Kupang, orang Kupang. Akhirnya sinode mengutus utusan sinode pergi nasihati mereka. Aduh, Yesus datang menurut Matius 24 ayat 36 dan ayat-ayat yang senada dengan itu, tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Coba Matius 24 ayat 36. Walaupun sudah pakai ayat kayak begini, mereka tidak mau dengar. Perhatikan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, makanya waktu mereka bilang Yesus mau datang 23 September kemarin, saya langsung bantah. Dan video saya dinonton oleh jutaan orang. Dan puji Tuhan, jutaan orang menonton ajaran yang benar. Saya bilang, saya yakin sesat. Itu jangan tanggung-tanggung, itu jangan main, jaga-jaga perasaan. Sesat kok jaga perasaan. Tidak akan, Yesus datang tidak ada yang bisa menduga. Jadi kalau ada yang menduga-duga pasti salah. Begitu juga yang di Kupang waktu itu 2003 itu. Utusan-utusan datang bilang, sudahlah, ini ada ayatnya, lalu kasih tunjuk ayat-ayat lain yang senada dengan ini di Markus, di Lukas segala macam. Tapi mereka tetap percaya apa yang dikatakan Pak Mangapin. Mereka tidak percaya Matius. Mangapin dan Matius, mendingan Mangapin. Matius digeser. Lalu mereka bawa ini utusan-utusan, mereka bilang, sudah, kami sudah siap, jadi Bapak tak usah nasihat banyak-banyak. Kami sudah gantung lampu strongking di pohon kelapa. Loh, kok gantung lampu strongking di pohon kelapa? Kenapa? Supaya kalau Yesus datang jangan salah tempat. Anda lihat kurang ajar tidak itu? Yesus pencipta langit dan bumi, masa dia nggak tahu Kupang itu? Pakai strongking segala. Kau pikir ini si buta dari gua hantu?
Tapi itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ternyata setelah ditunggu-tunggu, Pak Mengapin dapat kayak penglihatan lagi. Pak Mengapin kasih kabar mereka, kata Tuhan nggak jadi di Kupang. Serius. Kata Tuhan nggak jadi di Kupang, pindah ke Bale Endah, Jawa Barat. Benar, Pak. Akhirnya begitu pun mereka bilang, oh nggak jadi, oke kita ke Bale Endah. Anda bisa bayangkan, orang kalau sudah didoktrin dengan doktrin yang sesat, nggak peduli, dia tetap ikut. Makanya kalau ada kesempatan saya mendoktrin dengan doktrin yang benar, saya akan doktrin Anda sungguh-sungguh. Karena sesuatu yang sudah tertanam sulit untuk dipugar kembali. Makanya kalau ada kesempatan menanam, tanam betul-betul, supaya orang juga tidak gampang meruntuhkan pandangan yang benar yang sudah ditanam oleh hamba-hamba Tuhan bertanggung jawab. Amin, Bapak Ibu. Makanya bagi saya beritakan firman nggak main-main. Saya bisa khotbah 1 jam, saya cerita lucu bisa, tapi khotbah itu beritakan firman. Jadi harus banyak firman. Amin, Bapak Ibu terkasih. Akhirnya mereka pergi ke Bale Endah. Tunggu-tunggu Yesus datang, ternyata bukan Yesus yang datang, polisi yang datang. Pikirnya mau Yesus datang angkut ke sorga, polisi datang angkut ke tahanan. Ini fakta. Saya orang sana, saya tahu. Anda lihat ini Bapak Ibu terkasih. Maka dari itu, saya dan saudara harus dikuasai Roh Kudus. Pengajar yang benar dan pengajar yang palsu sama-sama dikuasai roh. Pengajar benar dikuasai roh kebenaran. Pengajar palsu dikuasai oleh roh antikris. Begitu juga pendengar yang benar dan pendengar yang palsu. Pendengar yang palsu akan tertarik dengan ajaran-ajaran palsu. Pendengar yang benar akan terkonek dengan ajaran-ajaran benar. Amin, Bapak Ibu terkasih. Paulus bilang apa sama Timotius? Beritakan firman Allah siap sedia atau baik atau tidak baik waktunya. Kenapa? Karena akan tiba saatnya. Orang tidak suka dengar ajaran sehat. Yang orang suka itu dongeng. 2 Timotius 4 mulai ayat 2. 2 Timotius 4 mulai ayat 2. Apa bunyi firman di sana? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan tolak ajaran Injil. Yang mereka mau pendetanya pintar lucu dong. Jadi pendetanya tiketnya sudah dibayarin, hotelnya dibayarin, belum lain-lain, hanya datang main lawak di sini. Ini KKR bukan acara lapor Pak. Oh sorry, kita tidak kekurangan orang lucu kan di GKI ini. Ngapain lagi undang pendeta lucu? Ya bolehlah, Allah juga punya selera humor, tapi diatur sehingga lucu itu tidak mengaburkan inti poin. Orang sekarang haus banget pendeta lawak. Hello. Dulu saya ini pelawak berat, Pak Abraham ini tahu. Saya ditegur sama pendeta-pendeta senior, bertobat saya. 1-2 jam, kalau saya khotbah di Kupang Pak, KKR bisa 2 jam. Karena melucunya banyak. Ibu datang, bapak tidak datang. Pulang bapaknya tanya ke ibu, gimana khotbah tadi? Aduh nggak tahu apa, pokoknya lucu banget. Bayangkan itu. Waktu saya dengar itu, aduh terpukul saya. Saya sekolah teologi percuma, hanya pergi khotbah, yang pulang tidak dapat apa-apa. Suaminya tanya, apa khotbahnya? Aduh nggak tahu, pokoknya ketawa kita. Aduh lucu banget si Melatok itu, begitu katanya. Aduh waktu dengar itu malu saya Pak. Saya seperti sakit di dada. Aduh saya pendeta goblok saya ini. Kok saya main lawak? Maka dari itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ternyata salah satu pencetak pendeta-pendeta palsu itu, Anda tahu siapa? Jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat yang suka dengar dongeng. Anda pencetak, di sini kayaknya tidak ada. Mereka. Ini biar diundang lagi. Anda tahu salah satu alat setan yang mencetak pendeta-pendeta palsu, yaitu jemaat-jemaat palsu yang tidak suka dengar firman, hanya mau dengar dongeng. Kalau datang penginjil benar, mereka bilang cukup sekali ya. Yang lucu itu diundang. Yang penglihatan bisa lihat sorga itu yang diundang. Padahal penglihatan ini mungkin penipu besar. Tapi itu yang paling laku.
Tapi di sini saya lihat dari tatapan Anda nih ya, ini saya feeling nih ya, kayaknya suka kebenaran ini. Amin, tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Ayat 4, Anda lihat ini, aduh ini memang perlu kita bedah betul-betul malam ini. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Anda lihat ini, tidak boleh ada jemaat di Curup ini, bukan cuma GKIE, semua jemaat tamu dari gereja lain yang datang, hormat diberi, kita saudara dalam Kristus. Tolonglah, maulah mendengar makanan rohani yang sehat dan bermutu. Cara bunuh orang itu bukan hanya pakai racun, Pak. Kasih makanan, tapi semua nutrisi terbaik dari makanan itu ditarik keluar, lama-lama mati juga. Tidak ada vitamin, tidak ada nutrisi dalam makanan itu. Begitu juga kalau menginjil, tidak memberikan nutrisi-nutrisi iman yang baik, jemaat lama-lama mati. Makanya Paulus bilang, kalau ada jemaat-jemaat yang suka dongeng begini, Timotius, kamu tetap pegang prinsip. Ayat 5, sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu, ada roh di balik pembicara-pembicara benar dan jemaat benar. Begitu pula ada roh di balik pembicara-pembicara palsu dan pendengar-pendengar palsu. Di balik pembicara benar dan pendengar benar ada Roh Kudus, yaitu sesuai tema kita yang dinubuatkan oleh Yehezkiel, dan penggenapannya puncaknya adalah Kristus dan hari Pentakosta sampai hari ini. Sedangkan pembicara-pembicara palsu, pendengar-pendengar, penikmat-penikmat ajaran palsu, sadar tidak sadar, saya akan bukakan datanya. Di balik mereka ada roh antikris. Mana datanya? 1 Yohanes pasal 4 mulai ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1, perhatikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Roh-roh di sana ada kaitannya dengan pengajarannya. 2, perhatikan 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, ini pengajar benar, mengajarkan bahwa Yesus itu Allah setinggi-tingginya yang menjelma menjadi manusia. Roh apapun yang menentang kealahan Yesus, dari data ini jelas itu roh antikris di balik dia. Setan itu. 3, jemaat bersama istri saya. 1, 2, 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sekarang ini di situ, pada waktu Yohanes menulis surat ini, antara 90 sampai 95 Masehi. Sekarang 2025 Masehi. Kalau 90 sampai 95 Masehi saja roh antikris sudah bergentayangan begitu luar biasa, zaman ini saya yakin semakin meningkat. Waspada. Waspada. Saya tidak mau datang jauh-jauh dari NTT lalu menina bobokan Anda. Saya tinggalkan banyak kesibukan saya. Hari-hari pekerjaan saya beritakan Injil. Saya harus kasih hadiah ulang tahun terbaik di umur 74. Amin. Nah, makanya kalau Anda dan saya melihat Yehezkiel tadi punya nubuatan, Tuhan akan beri roh kita. Salah satunya tujuannya untuk apa? Kita mampu mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ayat 4 sama-sama baca. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah apa? Mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Jadi Roh Kudus itu membuat kita mengerti mana ajaran sesat, mana bukan. Sebelum melangkah lebih jauh untuk mentaatinya, kita harus tahu yang benar yang mana, sehingga mau taat pun taat yang benar, bukan taat nekat. Dan saya tegaskan apa yang saya bilang, saya pertanggungjawabkan. Di balik pendengar-pendengar palsu ada roh palsu, begitu juga pengajarnya. Sebaliknya, pengajar benar pasti ada Roh Kudus, pendengar benar juga ada Roh Kudus. Seperti hari Pentakosta, Petrus dipimpin roh, yang dengar dipimpin roh. 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat. Pembicara dipimpin roh, pendengar tidak dipimpin roh. Bisa seperti pendengar Stefanus. Stefanus selesai khotbah, mereka angkat batu, lempar dia sampai mati.
Makanya di ayat 5 dan 6, 5 dulu. Dia bilang apa? Istri saya baca, 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Iya. Pembicaranya duniawi, pendengarnya duniawi. Tapi kalau pembicaranya ada roh, Anda yang dengar dia, Anda juga dipimpin roh. Ayat 6, sama-sama 2, 3, ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya apa? Roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bapak Ibu, semua ada di Alkitab. Maka dari itu, poin ketaatan ini saya bilang ini luas. Makanya kita mulai gali dulu dari mengerti yang benar, supaya taatnya benar. Amin? Oke, kita masuk poin kedua. Kan cuma 2 poin. Beberapa wajah mencurigakan ya. Tidak apa-apa. Pembalasan hak Tuhan. Nggak semua saya lihat menyala. Menyala abangku, amin? Poin kedua, Bapak Ibu. Yang saya mau soroti adalah tentang, ayo kita mulai taat yang benar. Tentu taat dalam segala hal, tentunya ya. Dan kalau bicara taat segala hal ini kan terlalu luas. Tapi di ulang tahun ke-74 ini secara spesifik, saya mau kita taat dalam hal menjalankan the Great Commission, amanat agung. Bapak Ibu, amanat agung bukan hanya tugas dari pendeta-pendeta atau rohaniwan-rohaniwan. Amanat agung itu tugas semua orang Kristen. Bagus ada pendeta sekolah teologi, tapi pendeta harus mengajarkan jemaat menjadi jemaat yang misioner. Bukan pendetanya one man show, fight sendiri, nggak bisa gitu. Gereja Tuhan yang saya gembalakan bertumbuh berkembang secara kuantitas dan kualitas. Kenapa? Jemaat yang kami gembalakan, kami latih untuk menginjil. Kami latih untuk bersaksi melalui khotbah-khotbah kami. Makanya itu luar biasa pertumbuhannya. Oh, ini gereja sudah 74 tahun loh. Minta maaf Pak Pendeta, ini ibadah berapa kali satu minggu? Ya? Hari Minggunya 2 kali, luar biasa. Kalau bisa bikin 3 kali ya toh? Diakalin. Ini gedung luar biasa. Saya nyaman ada di gedung ini. Jemaat, ayo kita bergerak. Coba kita lihat ya, amanat agung itu kan di Matius 28 kan. Mulai ayat 18 ada jaminan segala kuasa telah diberikan kepada Tuhan Yesus kan. Perhatikan. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." 19 bersama jemaat 23. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tentu kalau membaptis orang, nah itu urusan gereja ya. Jangan saudara dapat satu langsung mainkan di situ. Bawa ke pendeta, biar pendeta yang urus. Jangan kalian eksekusi sendiri. Karena kita hargai otoritas. Amin. Tapi soal menginjil itu harus kita lakukan. Ya. Ayat 20-nya bilang begini, 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sampai di situ. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu tanpa kecuali. Di dalamnya ada tugas pemberitaan Injil. Itu segala sesuatu. Berarti memberitakan Injil bukan hanya tugas dari rohaniwan. Waktu hari Pentakosta, Tuhan bilang sama Petrus dan kawan-kawan, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas kamu, supaya kamu mendapatkan kuasa, dunamos, dinamis, untuk bergerak memberitakan Injil, menjadi saksi. Ya, dan itu terjadi. Memang Roh Kudus itu pasti Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk kita nyaman, hidup berubah, bukan. Kita menjadi Kristen aktif dalam menginjil. Dan setelah Petrus khotbah 3.000 orang bertobat, lalu seterusnya di Kisah Rasul itu terjadi penganiayaan. Waktu penganiayaan terjadi, apakah penginjilan macet? Tidak. Penginjilan tetap jalan. Melalui siapa? Melalui jemaat itu. Rasul-rasul tetap di Yerusalem, tapi jemaat yang bertobat itu berdiaspora sambil menyebar, sambil beritakan Injil. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 8 mulai ayat 1. Setelah penganiayaan Stefanus mati dan seterusnya. Kisah 8 bukan 4, ayat 1. Kisah Rasul
Oke. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Terus. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Yang berdiaspora dan terjadi penginjilan itu jemaat, Pak. Bukan rohaniwan. Mereka tetap ada tugas khusus dan mungkin ada suara Tuhan atau apa waktu itu bagi mereka sehingga mereka tetap di Yerusalem. Tapi yang menyebar ini jemaat. Langsung ayat 4-nya. Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Itu Injil. jemaat, bukan rasul-rasul. Jadi kalau memang kita dibaharui oleh Roh Kudus, taatlah dalam memberitakan Injil. Bapak Ibu, ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini keharusan. Di dalam Yesus, dalam urusan menginjil, tidak ada posisi netral. Saudara pilih, mau ikut mencari jiwa atau tidak. Tidak bisa Anda bilang, saya tidak jahat, tapi saya juga tidak pelayanan. Oh, tidak bisa. Anda dianggap ada di daerah lawan. Di mata Tuhan tidak ada posisi netral. Semua hamba Tuhan harus melayani, Bapak Ibu. Semua jemaat orang Kristen harus melayani. Bukan hanya kita urus, kita punya ada sakit baru cari gereja, ada masalah baru cari gereja. Kita harus cari jiwa. Minimal mulai dari keluarga masing-masing. Tak usah dulu pikir ujung-ujung bumi. Yerusalem dululah. Sudahkah bapak-bapak di sini menjadi gembala yang baik, yang menggembalakan istri dan anak Anda? Bagaimana jam doa di keluarga? Bapak terlalu sibuk, istri kemana, bapak kemana, anak kemana. Gak bisa begitu orang Kristen. Gak bisa begitu keluarga Kristen. Sudah 74 tahun loh gereja ini. Mezbah keluarga harus ada. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya cari makan, cari minum, cari pakai. Mau makan, minum, pakai seenak apapun minta maaf. Mentoknya di 2 tempat. Lubang WC sama lubang kubur. Yang setuju katakan amin. Oh iya. Yang bertahan sampai kekal itu kerohanian kita. Nggak ada saudara punya kekayaan, mati mau bawa kemana itu kekayaan. Makanya di NTT itu ada yang mati taruh ijazah di peti. Mau lamar kerja di mana? Ijazah kok di peti mati. Ada yang taruh termos air panas, kopi, gula, bisik ke jenazah, haus aduk sendiri katanya. Saudara, ini saya omong serius ini. Kita harus menginjil, harus jadi saksi, harus tampil beda. Mereka ini tersebar menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Siapa? Jemaat, bukan rasul. Rasul kan di Yerusalem. Ini serius Bapak Ibu. Ada satu kota namanya kota Meros. Di Hakim-Hakim 5 ayat 23. Kota itu Tuhan kutuk semua penduduknya. Gara-gara apa? Bayangkanlah kalau Meros itu Curup. Curup ini kalau tidak ada orang melayani, Tuhan bilang kutuk kota Curup ini. Apalagi Anda yang sudah Kristen. Di sini banyak gunung berapi kan? Ini saya hanya sedikit. Saudara percaya tidak? Kalau Anda sungguh-sungguh menginjil, Tuhan akan amankan negeri ini. Karena Tuhan lihat ada orang benar di kota itu. Abraham itu sudah tawar-menawar sama Tuhan tentang Sodom. Kalau ada 50 gimana? Oh, kalau ada 50 saya nggak ganggu. Coba kau hitung. Nggak nyampe. 40. Turun. Cuma 4 orang. Yang 4 ini pun kacau-kacau semuanya. Istrinya Lot juga kepala batu, gila harta. Perempuan mata duitan. Ini istri Lot loh ya. Perempuan materialistis. Ngomongnya selalu duit. Beda sama ibu-ibu di sini. Iya toh, saya yakin yang menyebabkan Lot pergi ke Sodom dan Gomora mungkin dia. Mungkin beta yakin dia. Kan bapak-bapak ini kepala. Tapi ada ibu-ibu yang bilang, iya kau kepala tapi aku lehernya. Kepala bergerak tergantung leher. Ibu-ibu kau bukan leher, rusuk. Tulang rusuk bukan tulang leher. Berharap pergi ke Sodom karena mapan kan? Ternyata keluar hanya pakaian di badan dan tidak bawa apa-apa, jadi tiang garam. Ibu-ibu yang ikut istri Lot, tiang Ajinomoto. Sekarang, kalau ada 50 orang, tidak akan aku tunggang balik. Kalau ada orang-orang yang cinta Yesus di kota ini, diberkatilah Curup, diberkatilah Rejang Lebong, Bengkulu Tengah.
Ya udahlah. Oh iya dong. Hakim-Hakim 5 ayat 23 beda. Satu kota tidak pelayanan, Tuhan bilang kutuk mereka, kasih mati. Kurang ajar semua tuh orang. Baca nih ayat. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kenapa? Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Kenapa satu kota dikutuk? Tidak datang membantu Tuhan, tidak mau pelayanan. Bapak ibu majelis, pengurus gereja, pengurus kaum ibu, pengurus kaum bapak, pengurus kaum muda, pengurus sekolah minggu, kamu jangan coba-coba sudah komitmen pelayanan tapi kamu lalai, kamu pun bisa dikutuk. Mau lihat datanya? Ini enggak semua ada ayat ini. Yeremia 48 ayat 10. Komitmen betul. Panitia Natal sudah dibentuk. Tolong kerja. Jangan lalai. Jangan hanya 2 yang kerja, tapi pas isi lagu semua mau kor seragam ungu. Di sini tidak ada sih, tapi di Ethiopia banyak. Pas kerja nggak ada, tapi kor dia bilang aku di barisan yang itu ya, di depan itu aku ya. Enak aja kau ibu. Basar nggak bantu bumbu, nggak masak, asal nyanyi langsung dengan map itu. Coba lihat. Di sini tidak ada, saya lihat kayaknya nggak ada. Bagian A, perhatikan. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Sampai di situ. Terkutuklah siapa? Orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Sudah komitmen. Anda melayani Tuhan, yang untung Anda. Hamba Tuhan nih, saudara layani dengan air secangkir saja nih, saudara tidak kehilangan upah. Apalagi bukan secangkir, sudah kasih jeruk madu, ikan bakar lagi. Oh, itu lebih bahaya. Itu dicatat semua itu. Saya dengar terakhir ada babi rica ya. Oh, itu bahaya. Ya mungkin lucu, tapi ini benar. Benar, Bapak, mana ada jeripaya. Kita dalam Tuhan sia-sia. Allah kita bukan Allah buta dan Allah tuli. Dia hitung semua. Dia panggil Petrus di Lukas 5 itu awal dia panggil. Dia naik ke perahu Petrus toh. Pakai perahu Petrus jadi mimbar. Dia mulai duduk, dia ngajar. Petrus semalam-malaman cari ikan gak dapat. Ngajar. Sudah selesai. Pakai perahu Petrus, fasilitas cari makannya Petrus ini dipakai Yesus menjadi alat pelayanan. Karena Yesus khotbah dari atas perahu itu. Perahu yang apa? Semalam-malaman kerja nihil. Selesai dia bilang apa? Petrus bertolak ke dalam. Petrus bingung mau ngapain? Lu tolak aja. Tebarkan jala ke sebelah kanan. Tuhan, semalam-malaman aku cari tapi nggak ada. Ikan itu biasanya dapatnya malam, siang tidak dapat. Saya sudah ulang-ulang ke Israel, saya tebarkan jala di Galilea itu siang hari, tidak dapat. Orang Israel yang suruh saya tebar. Lalu dia bilang apa? Ini makanya waktu itu kenapa Petrus protes. Siang nggak ada ikan. Semua pakar bilang ikan turun ke dasar di siang hari di danau itu. Tapi karena guru yang suruh, saya tebarkan juga. Kok berat banget? Ditariknya tidak sanggup dia tarik. Kalau kami di NTT bilang begini, kalau kau taat Tuhan, lu hela berkat tahan terontong. Itu maksudnya apa? Kau tarik sampai kau mabok menikmati berkat. Allahmu dan Allahku tidak buta, tidak tuli. Segala yang Anda lakukan untuk Tuhan dicatat semua. Jangan hitung-hitungan pelayanan, jangan cari untung rugi, jangan bawa pemecah belah di gereja, jangan adu domba di gereja. Pelayanan kagak, protesnya banyak. Di sini tidak ada. Ada. Aduh. Saya pikir cuma di Venezuela yang ada. Terlibat tidak, komentarnya nomor 1, protesnya nomor 1. Tolong dulu, kita sudah 74 tahun, dewasalah dikit. Berdewasalah Bapak Ibu. Kita saudara, kita keluarga, melayani dengan tulus. Semua kita punya talenta. Tahu definisi talenta Bapak Ibu? Saya kasih tahu ya.
Menurut ajaran Alkitab, talenta adalah, ini definisinya. Definisi talenta adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita pakai kembali untuk kemuliaan namanya. Apa yang Anda punya? Yang Anda punya sekarang ini apa yang Anda punya? Nggak ada. Kita ini datang dengan telanjang, nanti mati telanjang. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Anda dan saya punya apa-apa, semua dari Tuhan. Kekuatan Tuhan punya, kesehatan Tuhan punya, keluarga Tuhan punya, istri, suami, anak Tuhan punya. Harta, pangkat, kedudukan, pengaruh, koneksi, skill, main musik, apa segala macam, bisa khotbah, bisa kor, bisa punya kemampuan sebagai leader dalam kepanitiaan tertentu. Semuanya dari Allah. Ayub bilang apa? Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Salomo juga ngomong hal yang sama di Pengkhotbah pasal 5 ayat 14. Kalau Ayub ngomongnya di Ayub 1:20-21, pulang baca sendiri. Saya langsung ke Salomo aja. Pengkhotbah 5 ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya sesuatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Saudara, semua yang ada pada kita itu titipan. Pakai untuk kemuliaan Allah. Masih sehat, tolong pelayanan. Yang udah sakit-sakitan baru canggih. Kalau aku sembuh, aku mau melayani. Dulu masih sehat kita ajak banyak kali alasan mau. Udah stroke ringan bang. Nanti mau. Dulu kau masih lancar-lancar pelayanan. Tunggu dulu, ini masih 6.000 langkah ini. 6.000 langkah tetap stroke. Banyak yang begitu. Kalau kita yang sudah capek pelayanan, kalau kita stroke, ya cocok kita nyanyi itu lagu. Hidup ini adalah kesempatan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah, iya. Jangan tak aku udah berdaya tapi belum buat apa-apa. Bikin lagu sendiri kau. Iya toh, nggak mengapa-ngapain so nyanyi. Saudara mau nyanyi lagu, kalau lagu tidak sesuai hidup Anda, tutup mulutmu, tak usah nyanyi. Amin. Memang agak berat ini, cuma mau gimana lagi, ini malam perpisahan soalnya. Dan besok pulang saya. Saudara, orang yang dikasih talenta tapi tidak melakukan. Anda masih ingat itu hamba-hamba? Yang 5 talenta dia lapor, Tuhan 5 talenta Tuhan dapat, aku dapat laba 5. Baik sekali hambaku yang baik dan setia. Tidak ada pujian bilang begini, banyak sekali, itu enggak ada. Ya saudara jangan khawatir. Kalau Anda cuma dapat sedikit, Tuhan tidak akan puji jumlah. Hamba yang 2 jadi 4, pujiannya sama, baik sekali. Supaya lebih mantap saya buktikan aja ya. Beberapa mata menatap bilang mana ayatnya. Matius 25 mulai ayat 21 deh. 21. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu yang 5 jadi 10 itu ya. Terus engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tapi saudara lihat nanti yang 2 jadi 4, pujiannya sama persis. Terus masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 22 bersama jemaat 22 1 2 3. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Anda lihat pujiannya di ayat 23 sama-sama 23. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Cakep. Nggak ada pujian, banyak sekali. Biar urus jemaat cuma 10, tapi setia bisa jadi upah kita sama besar dengan pendeta besar. Urus jemaat besar tidak setia, hanya makan dari perpuluhan tapi tidak setia, jangan-jangan masuk neraka ini pendeta. Jangan-jangan. Saya tidak menghakimi, tapi jangan-jangan. Pendeta mau pimpin gereja berapa, tapi kalau ada guru sekolah minggu yang setia, saya yakin upahnya sama, pujiannya sama. Tapi intinya, jangan ada kita yang malas. Jangan coba-coba. Lihat hamba yang malas itu, komentarnya banyak, tapi tidak ngapa-ngapain. Apa kata Tuhannya di ayat 26? 26. Maka jawab Tuhannya itu,
Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Sampai di situ. Saudara malas pelayanan, Anda penjahat di mata Tuhan. Bukan cuma itu. Ayat 30 Tuhan bilang, sudah malas, jahat, tidak ada guna lagi. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Di usia ke-74 ini, jadilah jemaat yang berguna. Jangan malas. Mulai dari rumah masing-masing. Dorong suami, istri, anak, orang tua, cari Tuhan. Tapi kalau mereka kepala batu bagaimana? Bawa dalam doa. Kalau bawa dalam doa mereka belum juga, bagaimana? Tidak usah banyak ngomong. Amin. Suami tidak diubah oleh banyaknya kata-katamu istri. Ya, layani aja biasa. Pak, kuenya udah siap. Makan. Kau usah taruh racun. Kan ada ibu-ibu kan jahat. Suruh makan tapi dalamnya udah potas. Aduh kasihan. Mati jangan. Sudah lah ya, stop sudah ya. Sudah malam nih. Intinya begini. Kenapa kita lakukan semua ini? Jawabannya, kita sudah diselamatkan. Kita melakukan ini bukan untuk cari selamat. Ini bentuk syukur kita karena sudah selamat. Di luar Kristus, orang berbuat baik untuk selamat. Kita tidak. Kita berbuat baik karena sudah selamat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.